Terus menurut penonton yang suatu dewasa dengan satu dua dua empat tiga enam satu dua dari program studi ketentuan ini, di sini kan saya akan menjelaskan tentang inovasi alat bantu dengan berbasis komponen Microsoft menyatu dengan perangkat peningkat kualitas suara menggunakan digital signal processing. Di sini terdapat latar belakang yaitu banyaknya masalah gangguan pendengaran yang sering terjadi khususnya pada orang tua. Dan mereka terpapar secara bising dalam waktu yang lama. Berdasarkan data WHO, lebih dari 456 juta orang di seluruh dunia memiliki masalah pendengaran. Kemudian, kenapa sini kita menggunakan teknologi Visual System atau MES, yaitu dengan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan alat bantu pendengaran yang modern. MES sendiri merupakan sistem mikro yang melatih sensor aktuator dan elemen elektronik untuk mendeteksi proses atau merespons sinyal fisik seperti suara. MES ini berukuran kecil sehingga ringan dan nyaman digunakan. Kemudian, di samping itu, manusia juga menggunakan energi yang rendah dan membuat alat bantu pendengaran yang lebih hemat energi. Kemudian sih terdapat konsep rancangan sistem yaitu Microsoft MEMS, sinyal analog progresif, kemudian DXP, yang akan diteruskan ke DMA converter dan menjadi output suara. Di sini terdapat beberapa langkah yaitu pengukuran data suara. Di sini merekam suara lingkungan atau ucapan. Yang kedua yaitu pengolahan data dan pemrosesan sinyal DSP. Yang ketiga, respons digunakan untuk pengaturan suara personalisasi. Dan selanjutnya konektivitas dan penyesuaian lebih lanjut. Di sini menggunakan yaitu cloud energy atau alat bantu dengar yang terhubung dengan smartphone. Yang kelima yaitu adjustment effect, yaitu kombinasi digital signal processing atau DXP secara otomatis untuk menyempurnakan kualitas suara tanpa intervensi manual. Di sini terdapat diagram blok, termasuk sensor, pengeluaran sinyal, dan output. Di sini terdapat mikrofon, kemudian diproses oleh analog sinyal processing dan ANC, kemudian diteruskan ke AD converter, dan selanjutnya sinyal akan ditangkap oleh digital signal processing. Kemudian di sini difilter untuk memastikan suara lebih jelas dan diterbalikan kembali ke AD converter menjadi output. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dalam sistem yaitu pertama Microsoft MEMS, kemudian yang kedua pemrosesan sinyal DSP, ada adaptive noise cancellation atau MC, wide dynamic range cancellation, Bluetooth low energy atau charging battery, kemudian yang speaker miniatur. Kemudian terdapat analisis manfaat yaitu dengan menggunakan mikrofon yang dalam perangkat ini menawarkan sejumlah keuntungan yang signifikan bagi penggunanya yang lebih jernih dan akurat. Berikut tentang frekuensi yang lebih jelas dan stabil. Selain itu, teknologi MEMS ini juga sangat efisien dan mudah dilakukan. Ini jenis aplikasi berbeda dengan MEMS ini diproduksi secara konvensional. Jadi terdapat ukuran, fungsi daya, kualitas suara, dan ketahanan. Untuk harga dan respons frekuensi. Dari ukuran, teknologinya lebih kecil dan ringan. Diperkirakan metode konvensional alatnya biasanya lebih besar. Fungsi daya untuk MEMS lebih rendah dan hemat energi. Untuk konvensional dia lebih banyak dan menggunakan banyak daya. Jadi kualitas suara sama-sama memiliki nilai akurasi dan presisi yang tinggi. Jadi dari ketahanan, teknologinya lebih tahan terhadap pelembatan dan guncangan, sedangkan metode konvensional tidak tahan terhadap guncangan. Dari segi harga, teknologinya bisa lebih mahal dan metode konvensional lebih murah tapi kurang efisien. Secara teknik frekuensi, sama-sama memiliki kualitas luas dan konsisten. Kemudian itu terdapat keunggulan dan keterbatasan di sana. Keunggulan ini sebenarnya lebih kecil dan kompleks. Itu ada konsisten yang lebih rendah, kualitas suara yang lebih konsisten, tahanan yang tinggi dan durasi yang mudah. Ini keterbatasannya itu pengeluaran atau pembuatan bisa lebih tinggi dibandingkan mikrofon tradisional. Kemudian sensitifnya terhadap tekanan, kemudian terdapat keterbatasan pada frekuensi yang rendah. Dari semua laporan yang saya sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, mikrofon memiliki bisa lebih lengkap, fungsi yang rendah,
Terdapat tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap suara. Yang kedua, sinyal dari mikrofon melewati tahap pemilihan melakukan awal menggunakan analog sinyal processing atau ESP karena meningkatkan kualitas sebelum dikonversi. Kemudian sinyal suara sudah dibentuk digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh DSP. Selanjutnya, setelah diproses suara dan telah diperbaiki dan dikeluarkan melalui speaker miniatur yang diberikan kejernihan dan kenyamanan bagi pengguna alat dengar. Yang terakhir, menggunakan pengguna teknologi lain seperti menggunakan alat bantu dengar menjadi lebih kecil dan hemat daya serta lebih efisien dibandingkan dengan teknologi konvensional yang ada sebelumnya. Misalnya, menggunakan beberapa referensi jurnal yang saya ambil